juga ketemu dengan cerita yang apa ya, lupa saya. Terjadi kenapa bang? Tidak ada yang terkesima atau ada yang lewat ini? Ceritanya gimana nih? Iya. Jadi seperti itu, ada cerita dari Ustadz di salah satu pondok pesantren yang kita temuin bahwa suatu saat kita nganter berasnya ke pondok pesantren tersebut. Ternyata ayah bunda abang kakak, beras yang dititipkan oleh orang tua asuh dari kepada gerakan infak beras itu, yang kita sampaikan itu sesuatu yang ditunggu gitu, sesuatu yang ditunggu. Dan mereka bercerita bahwa beras yang disampaikan oleh kawan-kawan dari gerakan infak beras ini, itu berasnya dicampur dengan pondok yang punya stok berasnya gitu. Sementara kualitas, ya mohon maaf, hampir semua yang kita temui itu, hampir semua pondok kualitas berasnya itu kualitas beras yang kualitas rendah yang saya sampaikan tadi. Ada yang berkuning, yang bahkan patah-patah gitu. Jadi supaya santrinya sama menikmatin berasnya itu, beras yang dari gerakan infak beras itu dicampur baru nanti dimasak sampai seperti itu ceritanya. Nah, jadi ada satu hal, kadang-kadang kalau orang awam sebetulnya lihat aktivitas seperti ini, mungkin dalam pikiran ngomong, ini kegiatan apa nih gitu kan, cari kesibukan saja, tidak ada manfaatnya seperti itu. Mungkin ada yang kepikiran seperti itu. Karena teman-teman kalau saya ngomong sekarang nih apa aktivitasnya, saya tanya, kalau saya bilang saya sekarang nih tukang mikul beras gitu kan. Nah, saya lihat wajahnya itu kadang-kadang kawan, kita kan tahu gitu dari mimik ketahuan, bingung nih ngapain kalau dipikir-pikir sibuk-sibuk dengan mikir beras untuk bawa diantar ke pondok pesantren. Tapi yang kita rasakan sebetulnya ada suatu kebahagiaan ketika kita nganter, kita lihat wajah para santri yang begitu bahagia menyambut kedatangan kita yang mengantarkan beras tersebut. Nah, rasa itu yang tidak bisa diukur dengan kalau kita mikirnya dari logika saja gitu, karena ini berhubungan dengan masalah rasa. Jadi senang-senang saja yang dijalani selama ini, senang-senang saja gitu. Alhamdulillah sampai dengan sekarang, dan insya Allah nanti istiqomah bisa untuk tetap ada aktivitas seperti ini. Capek tapi nggak berasa gitu. Pulang-pulang kalau sudah nyampe rumah tidur gitu. Pernah mengantarkan beras itu ke daerah Bangka Barat itu, kalau kita berangkatnya dari pagi jam 9 atau jam 10, pulang kembali ke Pangkal Pinang, pulangnya sudah sampai jam 7, jam 8 malam, pernah sampai jam 11, dan pernah juga sampai jam setengah 2 pagi, gara-gara bannya bocor, kena apa tuh yang namanya gancu ya, gara-gara kena gancu, akhirnya kita ganti bannya dengan ban cadangan, dipasang lagi. Nah, punya pengalaman yang seperti itu sampai dengan jam setengah 2. Nah, itu yang kalau kita tanya apa sih sebenarnya yang kita rasakan, yang benar-benar kita rasakan seperti itu. Dan yang kita lakukan aktivitasnya itu ya, yang saya rasakan juga bahwa dengan kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang sifatnya suatu kebaikan itu, alhamdulillah kita sangat merasakan bahwa Allah juga memudahkan urusan-urusan kita. Itu yang mungkin saya cuma cerita sampai di situ dulu kepada moderator. Masih ada 3 menit bang, nggak mau dimanfaatkan. Kalau langsung saja saja di stop malam ini rugi nggak pakai 3 menit ini, karena lagi ada debat
debat kandidat. Nah kalau kita di sini nggak debat, ini abang cerita aja sama Bang Teguh. Ya. Masih ada 3 menit lagi bang, harus Ya. dimanfaatkan bang, sayang. Silakan. Saya tambahkan satu lagi cerita, ketemu di pondok pesantren yang ada di Permis seperti itu kan. Jadi ketika kita nganter itu, ustadznya mengatakan alhamdulillah, bilang kawan-kawan dari gerakan infak beras ini datang ke sini. Kita juga jadi bingung juga, jadi penasaran masalahnya apa gitu kan. Lantas dengan perasaan terharu sekali Ustadz mengatakan bahwa beras untuk santri hari ini habis gitu. Jadi kami Bang Rusli dengan para ustadz dan ustazah di sini sudah berniat apa istilahnya ya? Ihsan kami selama mengajar anak di sini, kami akan belikan beras. Jangan sampai para santri ini tidak makan gitu. Nah, hal-hal yang begitu yang rasanya kita, wah ini ada satu PR buat kita semua ya, bahwa kita perlu ambil bagian untuk ini ya. Kita menjadi satu solusi untuk bagaimana kita memikirkan para santri ini, generasi muda, generasi penerus kita gitu, untuk memberi dukungan ke mereka dengan satu gerakan yang kita lakukan sekarang ini, yaitu gerakan infak beras. Masya Allah. Jadi ada satu kesempatan Bang Rusli dan kawan-kawan datang ke pondok, kebenaran beras di pondoknya habis. Iya, habis. Dan itu tidak janjian. Tidak janjian. Masya Allah. Jadi kalau nggak datang beras itu, nah kebayangkan tadi kalau nggak datang berarti ustadznya nggak dengan janjian lah berarti. Harus dengan diberikan beras. Iya, artinya dengan punya uang sendiri berniat untuk membeli beras untuk para santrinya. Masya Allah. Oke. Terima kasih Bang. Ini sudah pas 15 menit Abang bercerita, walaupun hanya sekilas saja, nampaknya ini cerita yang luar biasa. Boleh nanti kita lihat film, kalau saya bilang ya, film kawan-kawan gerakan infak beras ini mendistribusikan berasnya. Jadi setelah cerita tadi kita nonton filmnya, kita lihat itu tadi cerita dongeng atau betulan atau cuma rekaan saja, gitu kan? Jangan sampai nanti ceritanya cuma sekedar cerita-cerita saja. Siap-siap ya Bang Teguh, Panglima Biker Subuhan Pangkal Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hari ini kita menyampaikan amanah terbaik dari orang baik untuk orang baik. Paskas Bangka Belitung. Siap.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, bunda, abang, kakak, hari ini kita akan melakukan distribusi terakhir untuk sesi bulan ini ke arah Bangka Tengah dan Bangka Selatan. Alhamdulillah, ayah, bunda, abang, kakak, hari ini kami telah menyelesaikan distribusi sampaikan amanah beras terbaik dari orang baik kepada orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih orang tuaku, berasnya sudah sampai. Sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hari ini kita menyampaikan amanah terbaik dari orang baik untuk orang baik. Paskas Bangka Belitung. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, bunda, abang, kakak, hari ini kita akan melakukan distribusi terakhir untuk sesi bulan ini ke arah Bangka Tengah dan Bangka Selatan. Alhamdulillah, ayah, bunda, abang, kakak, hari ini kami telah menyelesaikan distribusi sampaikan amanah beras terbaik dari orang baik kepada orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safar atau subuh keliling itu ada pembicaranya sendiri, yaitu ketua Hendra yang ada di depan ini. Nah, itu setiap subuh itu beliau yang menyampaikan sebagai pembukaan, biasanya kami subuhan di masjid itu.
Kalau saya memang tidak biasa ngomong, tapi malam ini diharuskan ngomong, jadi agak-agak grogi lah ya. Bentar, isunya ada bang, isu. Gak usah pakai tisu. Tangannya udah dingin. Masya Oke, Allah. untuk Silakan, mempersingkat. Bang. Loh, kok mempersingkat? Iya. Baru sebentar. Jadi udah malam ini ya, cukup nggak usah lama-lama lah. Jadi Allah. Jadi untuk biker subuhan ini mungkin saya akan memperkenalkan dari awal mula. Berdirinya tahun 2018, yang mana para awal ada awalunnya langsung sekitar 8 orang itu gabungan dari bikers. Itu ada komunitasnya NMAX, terus ada komunitas lagi Aerox. Jadi mereka punya inisiatif untuk membuat suatu gerakan sebenarnya, yaitu yang dinamakan dengan Bikers Subuhan Pangkal Pinang. Nah, cuman karena saya juga berawal dari komunitas juga, komunitas Satria, Satria FU lah ya. Nah, itu saya diajak dan saya kebetulan memang suka dengan komunitas-komunitas ini. Jadi saya bergabung. Namun pada saat itu belum ada pergerakan untuk subuh keliling. Jadi baru inisiatif saja. Kalau kita akan membuat komunitas dakwah lah, yang mana memang tujuannya untuk merangkul teman-teman bikers. Nah, kita ambil kata bikers ini karena individu, tidak ke komunitas klubnya. Karena kalau klub itu agak sedikit susah. Tapi kalau individu bikersnya itu insya Allah, walaupun target kita banyak, tapi setidaknya 1-2 dari komunitas tersebut sudah bisa ikut Bikers Subuhan Pangkal Pinang. Nah, jadi perjalanannya sempat tertunda, itu vakum sekitar 2 bulan karena para awalun itu mereka terkendala motivasi ataupun jamaahnya. Jadi jamaah Bikers Subuhan itu kita untuk awal itu agak sulit untuk merangkul teman-teman bikers yang sebenarnya masih nongkrong di jalan. Jadi ketika dibuatkan flyers edisi 1 itu tahun 2018 bulan September tanggal 2 itu. Waktu itu dibuatlah edisi 1-nya di Masjid As-Sa'adah Gabek. Nah, itu ternyata saat flyer itu di-share ke media sosial, itu yang hadir hanya 1 orang 2 orang saja yang dari bikers subuhannya. Nah, saya belum masuk waktu itu karena saya masih kerja di luar kota, jadi nggak pulang ke Pangkal Pinang 4 bulan waktu itu. Cuman waktu di grup kita sharing, nanti setelah saya pulang saya bantu untuk pergerakan ini. Akhirnya dibuatlah untuk pekan berikutnya, itu edisi kedua di Masjid Ittifaq Selindung Lama kalau tidak salah. Dan ternyata yang hadir cuma 2 orang juga. Jadi memang kendalanya awal untuk mengajak itu masih banyak yang belum mau ikut. Akhirnya para awalun tersebut memutuskan untuk vakum dari September edisi kedua sampailah di Februari 2019. Jadi agak lama vakumnya karena memang kondisinya seperti itu. Akhirnya saya setelah dari kerja di luar kota itu saya memutuskan untuk pulang ke Pangkal Pinang karena memang pengen ikut bareng Bikers Subuhan Pangkal Pinang ini. Akhirnya saya izin kepada awalunnya, ayo kita bangkit lagi, kita buat lagi komunitas ini agar lebih besar lagi, dan saya siap turun untuk membantu pergerakan ini. Nah, jadi bukan saya sebenarnya awalunnya, tapi ada orang-orang yang memang amal jariyahnya sampai saat ini masih ngalir berkat mereka yang punya inisiator ini untuk gerakan Bikers Subuhan Pangkal Pinang ini. Dan akhirnya di Februari itu
saya mempersiapkan apa saja kira-kira yang menjadi daya tarik untuk bikers itu sendiri. Karena kalau tanpa daya tarik, tanpa kita buat modifikasi, kegiatan itu akan memang sedikit monoton ataupun orang tidak akan mau ikut, karena gerakan subuhan ini sangat-sangat sulit. Itu, jadi memang harus ada strategi. Jadi saya buat sebelumnya, saya setting media sosialnya, Facebooknya, terus IG-nya saya setting duluan. Habis itu saya jalan sendiri. Saya jalan sendiri waktu itu edisi ketiga. Saya mulai di Masjid Al-Karomah Gandaria masalah itu. Tapi memang saya belum ajak dulu yang kawan-kawan. Saya hanya share dulu flyernya dan saya datang sendiri. Biar apa? Biar kita lihat dulu kondisi-kondisinya seperti apa. Dan akhirnya edisi keempatnya itu baru saya ajak lagi kawan-kawan bikers itu, dan kita di Masjid Jami kalau tidak salah itu edisi keempat itu. Alhamdulillah ada yang ikut. Itu sejumlah sekitar 8 orang, itu dari anak Vespa semua. Alhamdulillah. Nah, dari edisi 4 itu kita terus edisi 5, 6 dan sekarang alhamdulillah sudah edisi ke-80. 80 masjid yang sudah kita kunjungi, kita silaturahim kepada pengurus-pengurusnya, dan dari 80 masjid yang sudah kita kunjungi itu rata-rata pengurusnya ataupun masjidnya itu kalau subuhannya orang tua semua. Ya, jadi memang sangat sedikit sekali anak mudanya yang berasal dari kampung itu yang sholat subuh. Jadi yang meramaikannya dari kawan-kawan bikers inilah yang muda-mudanya. Alhamdulillah. Untuk saat ini bikers subuhan yang terdaftar itu kalau di grup kita ada 200-an lebih anggota. Hanya saja yang rutinnya ataupun yang istiqomahnya kita sekitar 65 yang memang setiap subuhnya yang hadir keliling-keliling itu. Nah, tapi insya Allah dengan dengan kita berdoa sama-sama dan kita terus ikhtiar, mudah-mudahan teman-teman semua yang masih belum berkesempatan untuk hadir, kita semoga Allah mudahkan artinya gitu. Jadi itu perjalanan singkatnya untuk bikers subuhan Pangkal Pinang. Adapun mungkin kegiatan kami di bikers subuhan itu yang paling utamanya yaitu kami subuh keliling di hari Ahad subuh, di setiap subuhnya itu Ahad. Nah, jadi kami tikumnya memang di alun-alun lah ya, karena ngambil titik tengahnya di situ. Jadi enak kalau ada yang baru gabung, nggak mungkin nggak tahu kalau di alun-alun itu kita tikumnya itu. Kalau kita pindah-pindah tikumnya, pasti orang akan bertanya terus, kita tikum di mana, tikum di mana. Jadi kami memutuskan untuk permanen, kami setiap jam 4 subuh itu kami sudah di alun-alun setiap hari Ahad itu. Jadi tidak perlu lagi dikasih tahu lagi, sudah tahu setiap hari Ahad itu. Nah, untuk masjidnya biasanya kami menentukannya itu sekitar 4 hari atau 5 hari sebelumnya. Jadi kita sudah koordinasi dulu dengan masjid yang akan kita tuju, dan kita koordinasi juga dengan ustadz-ustadznya, dan alhamdulillah hingga saat ini kami sudah punya 3 pembina. 3 pembina itu yang mana ustadznya sudah sudah terkenal lah ya. Kalau kita di Pangkal Pinang ini udah nggak usah diragukan lagi. Ustadz yang terkenal di Pangkal Pinang itu iya. Biar kita tahu. Jadi untuk pembina kita yang pertama itu ada Ustadz Kurnia LCMA yang mana hadir malam ini, Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih, syukron jazakallah. Nah, terus yang kedua mungkin semua orang pasti kenal yang dengan pembina kami yang kedua ini, yaitu Ustadz Dede Purnama LCMA HK. Beliau membersamai bikers subuhan Pangkal Pinang juga. Dan yang ketiga ada Ustadz Yuda yang mana beliau memimpin ataupun berkhidmat di Pondok Pesantren Darul Muhabah. Nah, itu ketiga pembina kami yang mana memang kami pilih yang muda-muda agar teman-teman bikers itu tidak kaku.
kalau misalnya pembinanya agak tua misalnya kan, ataupun ya mungkin ini nggak sengaja membicarakan yang di tengah kita kan ya. Allah. Lanjut dulu. Ya, jadi biar ada ketertarikan lah dengan adanya pembina kita yang muda, satu pemikiran, mungkin lebih paham dengan karakter-karakter muda, jadi akan mudah untuk merangkul kawan-kawan bikers itu. Untuk bikersnya sendiri kita komunitasnya sudah banyak ya, jadi ada komunitas dari Vespa, ada dari Motor King, terus ada motor klasik, banyak. Semua komunitas yang di Pangkal Pinang ini sudah ada bergabung dengan Bikers Subuhan Pangkal Pinang, dan bahkan untuk umum pun banyak yang hadir, banyak yang gabung. Artinya tidak menutup kemungkinan bukan hanya bikers saja yang bergabung, tapi semua kawan-kawan atau abang-abang, ayah-ayah ataupun orang tua kami yang ingin bergabung dengan Bikers Subuhan Pangkal Pinang, ya kami sangat-sangat senang sekali menerimanya, karena memang tujuan kita yang pertama adalah memakmurkan rumah Allah itu. Jadi untuk urusan lainnya kami sampingkan dulu, entah itu ada urusan mencari nama atau apa, itu kami anggap tidak ada. Artinya semua kawan-kawan Bikers Subuhan Pangkal Pinang itu murni karena Allah, karena lillahi ta'ala. Jadi kalau kita ada urusan selain Allah, itu akan tereliminasi sendiri. Karena keluarnya subuh-subuh, jam 3 subuh kita sudah bangun, jam setengah 4 sudah tikung, jam 4 berangkat. Kalau misalnya orang ada kepentingan paling 1-2 kali lah, habis itu dia nggak hadir lagi. Jadi memang kita kesampingkan dulu kepentingan-kepentingan yang mengatasnamakan pribadi. Artinya kami di sini murni tujuannya hanya untuk merangkul kawan-kawan kami yang mana masih di jalan, dan kawan-kawan kami yang masih satu hobi bikers itu kan. Kami tidak akan pernah meninggalkan teman-teman kami yang mana memang sampai saat ini belum ikut, dan kegiatan kami masih sama seperti bikers biasanya. Kami touring kemana, Palembang, ke Mentok, Tebuali, terus ke Belinyu. Itu kami lakukan biasanya itu 1 bulan sekali gitu. Jadi memang kegiatan itu tujuannya adalah agar tidak terlalu kaku kawan-kawan bikers itu. Nah, itu salah satu kegiatannya. Terus yang lainnya kami juga mengikuti kajian-kajian guru kami, kajian-kajian ataupun tausiah dari para ustadz-ustadz yang ada di Pangkal Pinang ini. Artinya tidak hanya subuhan saja, tapi banyak kegiatan amal lain yang kami sinergikan, dari penggalangan dana, dari sinergi kemanusiaan. Jadi memang banyak sekali yang bisa diambil dari kawan-kawan Bikers Subuhan ini. Itu. Baik. Udah lewat. Beliau ini semangat sekali Ustaznya. Katanya belum pernah ngomong di depan, tapi dikasih waktu lewat waktu. Masya Allah. Sudah mode-mode dari tadi kan. Lanjut aja dia. Kayak lagi riding kan, dia tancap gas terus. Masya Allah. Jadi kita break dulu. Masya Allah. Kita Siap. lihat ini Siap. Tadi paparan dari Bang Teguh itu. Masya Allah. By film ya. Kita lihat betul nggak dia nih cakap-cakapnya seperti itu. Jangan-jangan dia cuma karena ada Ustadz Kurnia jadi ceritanya jadi manis gitu kan ya. Allah. Kita lihat dulu, silakan Bang Nuril. Siap-siap nanti akan saya tanya. Sebelum beraktivitas di 2 organisasi ini, bapak-bapak pemateri ini ngapain ya sebelumnya ya? Kayak Bang Rusli ini katanya nggak ada kerjaan gitu kan Ustadz ya? Kok mau pikul beras gitu kan, pulang malam ban bocor, kena apa tadi jam 2 malam baru pulang. Terus Bang Teguh tadi ada kerjaan di luar kota sampai ditinggal pilih ke Pangkal Pinang gitu kan, mau membersamai gerakan Bikers Subuhan Pangkal Pinang yang sempat vakum. Sebenarnya alasannya ya Allah, kita nonton. Allah
Puzzled am I, knowing everything turns on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. Buka mataku, buka hati, Allah terangilah hidupku dengan sinar-Mu. Aku meraba tak berdaya, tanpa rahmat-Mu aku hilang. Beribu dosa telah terjadi mewarnai langkahku, hitam diri, hitamlah hari yang lalu. Cahayamu gelap seluruh hidupku, tak berdaya, tak berarti sia-sia. Mendampingi atau jamaah di masjid itu orang-orang tua, anak-anak mudanya jarang. Ya, memang kondisinya seperti itu, Bang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kami dari kawan-kawan Baitul Subuhan Pangkal Pinang berkunjung ke Baitul Subuhan Semalian dalam acara mungkin Samaret Masjid Agung Semalian. Nah, kondisi di sini, alhamdulillah kawan-kawan dari Semalian juga sudah banyak, insya Allah istiqomah, dan kegiatan hari ini kami lanjutkan untuk nanti berkunjung ke base campnya Semalian. Doakanlah agar Baitul Subuhan Pangkal Pinang dan Semalian dan selanjutnya nanti bagi-bagi subuhan yang lainnya di kota Bangkawan itu istiqomah untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Amin. Beribu dosa telah terjadi mewarnai langkahku, hitam diri, hitamlah hari yang lalu. Bila tanpa cahayamu gelap seluruh hidupku, tak berdaya, tak berarti sia-sia. Beribu dosa telah terjadi mewarnai langkahku, hitam diri, hitamlah hari yang lalu. Bila tanpa cahayamu gelap seluruh hidupku, tak berdaya, tak berarti sia-sia. Beribu dosa telah terjadi mewarnai langkahku, hitam diri, hitamlah hari yang lalu. project itu kita menggunakan alat berat. Kita bekerja Nah itu saya nggak bisa pulang, Bang. Jadi 1 bulan itu 1 kali libur. Nah sedangkan perjalanan paling 1,5 jam lah ya dari Pangkal Pinang ke daerah tempat saya di luar kota itu di Kelapa lah, Bang. Tuh. Jadi karena saya ngerasa jenuh 4 bulan itu di hutan terus, sedangkan jiwa saya masih ada bikersnya lah, Bang. Artinya saya masih anak komunitas juga, aktif di komunitas Satria, yang mana saat itu saya memang sudah izin untuk tidak ikut membersamai mereka. Akhirnya saya sebenarnya saya resign harusnya, Bang. Jadi saya memutuskan untuk resign karena saya ngerasa di sana mungkin saya tidak bisa bergerak apa-apa karena saya harus menjaga suatu pekerjaan itu dengan tanggung jawab. Jadi saya bilang sama istri saya cari kerja di Pangkal Pinang aja lah. Oh, sudah beristri? Sudah, Bang. Masya Allah, saya kira masih bujangan. Ini agak-agak masuk ke kategori orang gila. Kenapa dia kerjanya di sana? Masya Allah. Itu kan ya. Kemudian pindah ke Pangkal Pinang. Waktu itu sudah ada kerjaan yang
menunggu di Pangkal Pinang apa? Belum ada Bang. Belum. Ditinggal aja kerjaan yang di sana. Iya, Kok rencananya bisa gitu. berani yakin seperti itu? Ya karena prinsipnya di Pangkal Pinang saya pikir mencari kerja itu tidak sulit lah. Artinya kalaupun kita sudah ikhtiar, sudah pengen memang tujuannya untuk berdakwah ataupun pengen hijrah. Jadi urusan dapat atau enggaknya itu nantilah urusan Allah lah, artinya gitu insyaallah. Wah, ini jarang loh kayak gini-gini nih. Gimana Ustadz Kurnia bisa diorbikan ya? Insyaallah. Lanjut nanti kita ya. Kalau ada nanti kegiatan-kegiatan yang butuh sharing session langsung aja. Kita bukan kita ajukan, langsung kita tetapkan. Tuh, angin aja jadi kenceng. Gitu. Baik, Bang Teguh kalau boleh tahu cerita pengalaman sebagai bikers ya, sebelum jadi biker subuhan. Iya. Itu apa sih yang dikerjakan? Apa sih yang dicari sebelum gabung ke biker subuhan itu kan artinya tadi sudah ada komunitas, kemudian sudah ada aktivitas gitu kan di klub apa tadi? Satria FU. Oh, Satria FU, saya kira Satria Wajahita. Motor sih. Apa aja yang dilakukan bikers itu? Iya. Jadi untuk komunitas yang saya ikuti itu Bang sudah lama sekali berdirinya, yaitu tahun 2006 Bang. Jadi komunitas ini tuh memang yang mana dulu motor Satria itu jadi idaman para anak muda yang memang saat itu penjualannya sangat-sangat banyak. Jadi kawan-kawan bergabung di komunitas Satria itu ya seperti biasalah. Artinya kegiatan itu kopdar, touring, kegiatan-kegiatan nongkrong di jalan. Sesekali mungkin ada lah Bang ya untuk kegiatan sosialnya ya. Tapi saya jujur saja mungkin sangat jarang ke masjid Bang. Artinya kami saat itu tidak tahu maghrib, isya ataupun subuh. Saat itu mungkin yang terpikir hanya kami itu touring saja. Touring sampai Palembang, sampai ke Bali, sampai ke Jakarta. Nah itu nggak ada mikir ke masjidnya Bang. Apa yang dirasa waktu itu bedanya sama yang dilakukan sekarang? Gabung sama biker subuhan, jadi apa? Jadi panglima di biker subuhan gitu. Insyaallah. Jadi memang saya punya tujuan, artinya bukan berarti biker subuhan itu yang paling baik sebenarnya. Jadi ini biker subuhan ini sebenarnya wadah untuk kawan-kawan yang mana saya sudah merasakan Bang. Artinya tidak ada yang merangkul untuk sekelas kami ya, orang-orang muda ya. Artinya kami terabaikan ataupun ya senang-senang di jalan lah. Nah jadi ketika mungkin terpikiran pada saat itu, yang mana saya sering memang lihat di Facebook, WA itu sudah ada biker subuhan Indonesia. Oh, melihatnya di media sosial. Iya. Biker subuhan Indonesia. Iya, jadi memang saat itu saya pikir ini hobi sama, tapi tidak jauh dari Allah istilahnya kan. Nah, kenapa enggak saya bikin juga di Pangkal Pinang? Nah itu ternyata Allah memberikan yang terbaik, sudah ada para awalun tadi Bang. Jadi saya enggak perlu mikir-mikir lagi. Artinya sudah ada para awalun tadi yang punya inisiatif untuk di Pangkal Pinang sendiri. Itu. Jadi alhamdulillah saya bergabung ke mereka dan kita prosesnya sama-sama. Artinya hijrahnya juga sama-sama, belajarnya sama-sama, dan memang itu yang kita harapkan. Hobi kita tidak hilang, tapi kegiatan hijrah kita masih jalan juga, artinya gitu. Jadi yang dilakukan sekarang ini sama, iya. Cuma ada nilai plusnya. Iya gitu Bang, ya? iya. Masya Allah. Baik, luar biasa ini ceritanya. Nah, sekarang ini kita balik lagi ke pembicara yang ada di tengah nih. Boleh, siap. Sudah mulai agak-agak sakinah dari tadi angin, bukan sepoi-sepoi lagi kan, agak kencang gitu kan ya. Kalau kita nggak kasih kesempatan nanti bisa agak terdengar ada suara rintik-rintik gitu kan ya. Nah, saya akan menanyakan hal yang sama kepada Bang Rusli ini. Tadi kan bercerita aktivitas hari ini. Nah, saya pengen tahu aktivitas yang dulu dilakukan sebelum digerakkan infak beras sampai hari ini itu dia kayak enjoy gitu kan. Kalau ditanya orang, Bang kerja di mana, pikul beras gitu kan ya. Bang ngapain hari-hari?
ngantar beras ke anak yatim, santri menghafal Quran, fisabilillah gitu. Ngomongnya kalau ketemu orang lain tuh ngomong beras. Apa nggak ada kerjaan beneran orang ini? Coba kita tanya. Bang, gak usah lama-lama lah bang, ya 20 menit aja bang. Enggak bang, 10 menit bang. Silakan bang. Gak usah lihat ke itu bang, layar, ke kamera aja. Dan masuk TV gitu bang. Jadi kalau kisah tentang perjalanan hidup ini bikin agak apa ya? agak terharu gitu. Terharu, tapi alhamdulillah sebenarnya saya bahagia gitu kan. Kalau memang terharu mau nangis aja bang. Ini halal tisu. Kalau bicara bahagia yang dulu apa bahagia yang sekarang, ya jauh saya bersyukur bahwa saya sangat menikmati kehidupan ini pada kondisi sekarang ketika membuat keputusan-keputusan gitu kan. Saya ini kisah perjalanan hidup ini semua orang pasti punya kisah ya, kisah. Tapi mudah-mudahan kisah perjalanan hidup saya ini menjadi sesuatu yang dapat diambil hikmah ya. Jadi ibrah untuk kita semua, hikmahnya ya. Jangan lihat yang enggak baiknya. Apa yang saya lakukan sekarang ini adalah dalam rangka satu niat untuk memperbaiki diri, satu niat untuk memperbaiki diri, karena saya orang yang banyak salah, yang ingin jadi orang soleh. Masya Allah, bagus. Alhamdulillah Allah masih beri kesempatan bahwa pada usia-usia yang sudah menjelang ke hampir ke setengah abad ini, atas izin Allah diperjalankan saya dengan aktivitas yang baik, dipertemukan saya dengan orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Saya ini kalau berbicara aktivitas ini, beberapa aktivitas yang memang saya lakoni. Yang pertama memang saya adalah PNS atau ASN yang sekarang ini, aparatur sipil negara dulunya. Oh, sekarang udah enggak lagi? Sekarang sudah enggak lagi. Oh. Jadi tahun 2017 itu saya memutuskan untuk keluar dari pegawai negeri karena memang. Sebentar Bang Rusli, silakan dicari posisi ternyaman karena Bang Rusli sudah haru, jadi langit pun ikut haru. Allahu Akbar. Ini ada kemiripan ya cerita pembicara dua ini ya. Satu resign dari kebun gitu kan ya, satu resign dari ASN. Ada apa sebenarnya mereka resign ini? Lanjut Bang. Karena memang saya pernah salah gitu, jadi saya memutuskan untuk saya tidak berada di dalam lingkungan sebagai pegawai negeri. Keputusan itu memang sebuah keputusan yang kalau orang melihat dari sisi logika dengan ukuran-ukuran materi, dengan ukuran-ukuran dunia, mungkin sesuatu keputusan yang bodoh gitu kan. Saya menjalani kehidupan di ASN itu lumayan lama ya. Sebentar ini karena anginnya kencang dan udah mulai rintik-rintik. Kameranya kita off-kan dulu ya. Kameranya di off-kan saja dulu. Atau cari posisi yang bagus biar nggak kehujanan kameranya. Boleh Bang, lanjut Bang. Lumayan lama ya, 20 tahun 4 bulan saya berada beraktivitas di 20 tahun 4 bulan. Ya, akhirnya saya putuskan untuk keluar. Sama seperti ceritanya sama dengan Bang Teguh tadi gitu kan. Karena kita sudah berkeluarga, saya kompromikan dengan istri saya bahwa saya sudah tidak bisa menikmati lagi pekerjaan di sini. Saya ingin sesuatu yang lebih baik ke depan seperti itu, dan alhamdulillah ternyata istri mendukung gitu kan. Ternyata istri mendukung karena memang itu niatnya untuk sebuah kebaikan gitu. Alhamdulillah juga anak-anak saya mendukung gitu. Alhamdulillah. Jadi saya pada tahun Januari 2017 sudah keluar. 2017 resign. Januari 2017. Dan sisi pekerjaan yang lain juga
Saya adalah seorang entertain gitu ya, yang memang Sebentar, entertain ini penghibur ya? Entertain. iya seorang Setahu entertain. saya kalau entertain ini penghibur. Penghibur ini Penghibur, apa? iya penghibur. Jadi pelan-pelan dunia ini pelan-pelan saya tinggalkan. Meskipun masih tetap ada aktivitas, tapi itu mungkin ngomongnya sudah 20% mungkin ya. Kalau saya sendiri sih beranggapan, mohon maaf mungkin pengunjung ada yang mungkin berbeda dengan saya sih menganggapnya bahwa sebuah musik itu boleh gitu, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang memang poin-poinnya apa gitu. Tapi saya memang niatnya ingin meninggalkan itu semua. Kenapa? Karena melenakan kita. Berasa sekali gitu ketika dulunya saya beraktivitas full seperti itu, berasa sekali bahwa kita untuk ibadah itu berat gitu ya, berat. Bahkan cerita Bang Teguh tadi sama ya, cuman bersyukur alhamdulillah lebih muda, tapi sudah alhamdulillah Allah membuka jalan kebaikan pada usia yang relatif lebih muda gitu. Saya bersyukur juga gitu, belum sampai pada waktunya saya balik ke mana nih? Kok terjadi? Ya. Kayak ada yang lewat ini. Ya, saya masih diberi kesempatan hidup di dunia ini gitu. Allah masih beri kesempatan saya untuk berjalan ke jalan yang benar ya. Masya Allah. Jadi jalan yang salah yang banyak saya laluin seperti itu. Jadi saya coba tinggalkan. Kebayangkan saya itu dari kecil kalau sudah ngomongnya dunia hiburan itu memang dari kecil. Sebentar, jadi abang ini artis dulunya ya? Artis ya? Kalau saya boleh simpulkan dari cerita tadi, entertain, musik, gitu kan ya? Dari kecil juga hubungannya ke situ. Lanjut bang. Iya. Nah seperti itu. Cerita yang ke masjid ya sama. Ceritanya jadi sama dengan Bang Teguh gitu kan. Ya. Saya pernah kalau ke masjid itu cuman pada saat sholat Jumat, pada saat sholat Lebaran hari raya gitu kan. Yang lain-lain ini kaki ini berat melangkah gitu. Bahkan pernah saya mikir bahwa saya ini kok kenapa ya kalau ke masjid ini berat sekali kaki ini melangkah gitu. Pernah saya hitung 2 tahun itu saya coba hanya untuk 20 kali saja supaya saya bisa datang hadir ke masjid untuk sholat, tapi nggak nyampe 20 kali. Astagfirullahaladzim pada masa-masa itu ya. Nah itu yang justru membuat saya semakin gak nyaman, hati ini semakin risau gitu kan. Proses-proses yang saya lalui seperti itu. Karena memang ya kita di jalan yang salah. Kita ingin hidup ini sukses, kita ingin jadi orang hebat, kita ingin jadi orang kaya. Yang ada di otak itu mikirnya seperti itu gitu. Sehingga kita lupa bahwa ada sesuatu yang lebih penting kita hidup ini. Dan sebetulnya kita hidup ini tidak akan Allah ciptakan kalau kita tidak beribadah kepada Allah seperti itu kan. Nah, itu yang membuat saya risau. Banyak ya pengalaman pribadi yang artinya saya sampai sudah pada titik saya harus nggak bisa lagi saya melakukan itu ya. Nggak ada nikmatnya rasanya dulu kalau saya sudah ketika pengen keluar itu nggak ada nikmat lagi rasa uang-uang yang saya terima gitu kan. Udah nggak ada rasanya, nggak ada artinya gitu kan. Dahsyat ini ceritanya. Iya, sudah nggak ada lagi seperti itu. Terus hal lain saya kalau pernah mengalami kalau mau tidur itu ya saya lihat anak saya. Kameranya dimatiin aja bang, itu bang. Sama ini nanti apa-apa. Silakan. Saya lihat anak saya, 2 menit lagi, saya Bang. lihat istri 2 menit. saya gitu kan. Mikir, karena saya mikir kalau saya tidur nih saya bisa bangun lagi enggak gitu. Terus saya mikir, ya Allah,
kalaupun sampai pada waktunya saya memang sudah meninggal gitu, pada saat memang sudah waktunya seperti itu, mikir juga, kita dengarkan ceramah-ceramah para ustadz gitu kan, ini bisa nggak kita mengucapkan kalimat tauhid gitu kan, mikirnya sudah seperti itu ya. Artinya selama sekian lama waktu itu mikirnya hanya urusan dunia. Terus satu lagi, taruh Ini berat materinya sampai harus minum dulu. Silakan Bang, 1 menit lagi Bang, 1 menit lagi. Masya Allah, Allahumma sholli ala sampai satu momen saya kehilangan momen loss dengan saya mendidik keluarga saya dengan baik. Nah itu yang sangat saya sesali. Ketika anak-anak saya